Salam. Salam. Nah, bersyukur ada lagi hari ini di rumah Tuhan untuk mentaati firman Tuhan, yaitu supaya kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mulai ibadah kita akan dulu satu pujian seperti rusa rindu sungai. Jadi kita yang menghargai seberapa penting kuasa Roh Kudus itu. Kita yang menghargai. Dan kalau kita tidak menghargai, memang kita namanya tidak berharga, kita akan abaikan. Seperti satu benda, kalau kita kira tidak penting, tidak berharga, kita biarkan saja. Seperti itu. Tapi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus atau penuh Roh Kudus merupakan bagian dari Allah Tritunggal itu. Seperti Tuhan Yesus katakan, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini sungguh sesuatu yang nyata dalam bentuk roh. Ketika Yesus datang ke dunia, dia dalam bentuk fisik bisa dipegang karena dia menjelma menjadi manusia. Firman, kata-kata menjadi manusia. Dia
Dia telah kembali, dia kirimkan penggantinya, yaitu Roh Kudus. Dia mau tinggal di hati kita, dan kita memang harus mengundang dia, saudara. Kita akan lihat nanti beberapa manfaat kalau kita menerima dia sepenuhnya di dalam diri kita, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Dari awal pujian kita boleh pusatkan perhatian kita bahwa benar Roh Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, seperti rusa rindu sungai.
senantiasa menyertai kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam meminta urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Inilah Tuhan kami anak-anak Tuhan malam yang kelima Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Kami rindu Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan dijamah oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Karena Roh Kudus-Mu yang tak senantiasa menolong kami. Roh Kudus-Mu tak senantiasa menguatkan kami Bapa. Ingatkan kami Tuhan anak-anak-Mu untuk senantiasa datang kepada Tuhan, berpengharapan kepadamu Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dari kedua hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum tiba di tempat ini Bapa. Mari Tuhan Engkau tibakan Tuhan di tempat ini Tuhan dalam memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam meminta jamahan Roh Kudus Bapa. Buat Bapak Gembala kami Tuhan membantu kami dalam acara ini Bapa. Mari Tuhan tak senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, serta memberikan Tuhan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga Bapak Gembala kami boleh tak senantiasa membawa kami dalam acara doa 10 malam ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mulai ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Saudara, Allah kita, Allah yang Esa itu, saudara, tidak bisa dipisahkan. Sehingga dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tidak beranak, artinya Dia punya firman, artinya satu kesatuan. Kita tidak bisa melihat Bapa siapapun. Bahkan Tuhan Yesus katakan tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata kalau tidak melalui aku tandanya mereka satu. Gak lewat aku gak sampai ke Dia, gak boleh langsung. Itu menandakan kesatuannya. Kemudian Dia harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan dijanjikan bahwa akan mengirimkan penolong yang lain, seorang. Jadi satu pribadi, dia milik pribadi masing-masing, bukan milik bersama, kongsi-kongsi. Jadi milik satu-satu masuk ke dalam hati kita masing-masing. Ya kuasa itu, kemampuan itu saudara. Dikatakan kuasa itu belum diberi sebelum aku dipermuliakan. Jadi sebelum naik ke surga. Jadi penting sekali pengorbanan Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak ada Roh Kudus. Seperti itu. Jadi memang benar-benar mereka satu. Kita juga begitu satu. Dalam diri kita ini ada tubuh yang bisa kelihatan, bisa dipegang, bisa dipukul, bisa berdarah. Jiwa nggak bisa kelihatan, tapi ada jiwa. Situ ada kelakuan, sifat, nggak bisa kelihatan. Jiwa seseorang boleh terlihat ketika dia berperilaku, ketika dia marah, tapi tetap jiwa. Dalam jiwa itu ada nyawa. Kita tidak bisa melihat. Ada yang ketiga, tetap ada dalam kita pribadi, yaitu roh. Nah, roh inilah dimensi menghubungkan kita dengan Allah, roh kita dengan Roh Kudus. Nah, jemaat tidak bisa melihat tiga dalam diri saya, yang dilihat hanya satu, ini dia orangnya. Itulah ketiga Allah itu, nggak bisa dipisahkan. Jadi mari kita miliki kuasa itu, tidak kelihatan tapi ada. Seperti nyawa, udara, nggak kelihatan. Tapi kita perlu nafas ini, nafas hidup. Ya, menggerakkan kapal yang besar mesti ada angin, nggak kelihatan tapi makin kuat anginnya, makin kuat, makin kencang. Sebesar apapun kapal bisa berjalan karena ada angin. Itulah kuasa itu, gambar kuasa Roh Kudus itu. Makin penuh, makin kita memiliki kuasa itu, saudara. Jadi mari sungguh-sungguh miliki. Tidak sekedar teori Allah Tritunggal itu, memang kita harus miliki ketiga yang Esa itu, saudara. Kita kasih satu pujian lagi, besar dan ajaiblah karyamu. Memang karya Tuhan Yesus sungguh luar biasa.
Alkitab katakan nyawa segala makhluk ada pada darahnya. Di dalam darah saudara ada sifat, dan sifat itu bisa berbeda-beda sehingga ada disebut dengan golongan darah A, B, C, entah apalah. Seperti itu. Di situ ada sifat, di situ ada nyawa. Kalau darah ini mengalami satu penyakit, kena virus, berbagai virus ketahuan dari darahnya. Jadi kehidupan itu ada pada darah. Dalam Alkitab, semua pengampunan mulai perjanjian lama ditandai dengan darah. Mengampuni dosa, kasih korban, ini ada darahnya. Seperti itu. Menyucikan peralatan bait Allah dipercik dengan darah. Kita juga kalau kekurangan darah, kalau tidak ada lagi darah, kalau ada masalah dengan darah, kita bisa tidak ada lagi. Tuhan Yesus mencurahkan darahnya. Dia mati bagi kita, dan setiap orang yang mau percaya kepada kuasa darah Yesus itu, dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosa. jatuh dalam hukuman,
tapi dia rela terhukum bagi kita. Harganya sangat mahal. Jadi kita harus hargai nilai keselamatan itu dengan hidup takut akan Tuhan. Kita masuk dalam ujian sukacita, namun bersama-sama dalam doa, dalam pergumulan. Satukanlah kami ya Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Nada penyembah. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Satu kali lagi, satukan. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Satukan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Allah kami satu, Raja pun satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Saudara, satu kali Tuhan Yesus berdoa, ya, dia berdoa supaya umat Tuhan itu satu, sebagaimana kita satu dikatakan. Dan yang mengikat itu adalah kasih saudara, bukan harta. Kita berteman bukan karena teman kita banyak hartanya, karena dia tampan atau cantik, karena dia baik. Tidak seperti itu. Biar semuanya ada harta, harta bisa hilang, ketampanan bisa luntur, apapun fasilitas bisa tidak ada. Tapi kasih saudara, satu kali yang satu sakit, satu kali yang satu bangkrut, tapi kalau ada kasih kita bisa saling mengangkat, menguatkan saudara. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita berjemaat. Kita masuk dalam ujian sukacita, kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Saudara, banyak bermilion manusia di dunia ini, tapi hanya orang yang percaya kepada Kristus yang memperoleh keselamatan. Kita dipilih dari segala bangsa.
Yesus telah bangkit, kalahkan malu. Luar biasa. Ajaib. Ketika Musa bertanya, siapa namamu? Bertanya kepada Tuhan, bukankah nama itu ajaib? Luar biasa ya. Ajaib, ajaib, ajaib. Itu bisa tergantung dari iman kita. Kalau kita memang mengatakan ajaib, ya ajaib. Tapi kalau kita meremehkan, memang kuasa Tuhan itu tidak akan bekerja dalam diri kita. Tergantung dari iman kita menghargai kuasa Tuhan itu. Ketika kita katakan dia berkuasa melakukan kesembuhan, dia berkuasa. Tapi kalau kita tidak percaya, itu tidak terjadi apa-apa. Kita siapkan hati kita untuk disirami firman Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang. Amin.
dikatakan dia mengerti bahasa tetesan air mata. Berharga di mata Tuhan setiap air mata orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Dinaikkan lagi nadanya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan dan rasakan kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku. Dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku. Melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang. Kau yang buatku terbang. Bagaikan raja langit. Mengatasi segala saat kita berdoa bahkan sampai menangis karena kita mengalami banyak sekali pencobaan, adalah Roh Kudus yang menolong kita. Hanya refnya saja kita angkat pujian ini. Kau Bapa-Ku yang baik. Bapak yang baik, saya bersyukur masih ada di saat ini. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena semata kebaikan Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sungguh kami memuji, menyembah Tuhan, berdoa dalam roh
Kami rindu firman Tuhan yang selalu mengajari kami, semakin kami mengenal Tuhan melalui pemberitaan firman Allah. Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu, dan setiap pribadi dikuatkan oleh firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita? Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 17. Saya bacakan ayat ini, satu ayat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Satu ayat yang sangat singkat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ada tanda-tanda yang Tuhan berikan yang akan menyertai orang percaya. Pertama, ya orang percaya itu memang mesti percaya akan tanda-tanda itu. Sebab tidak semua orang percaya, artinya orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, percaya akan tanda-tanda itu. Jadi hanya akan menyertai dia kalau dia percaya. Sampai sekarang perdebatan tentang baptisan Roh Kudus, bahasa roh, itu tidak habis-habisnya diperdebatkan oleh berbagai denominasi. Tak habis-habisnya. Padahal Alkitabnya sama, ayat-ayatnya semua sama. Tapi itu tetap menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa itu dulu, sekarang tidak lagi. Semua memang tergantung pada iman masing-masing. Yang mana yang akan kita ikuti, dogma A atau dogma B, tapi kita mau belajar mempercayai setiap firman Tuhan. Mempercayai, menghargai, sebab yang berbicara adalah Tuhan. Jadi Rasul Lukas mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kita orang-orang Kristen, saudara orang percaya. Jadi ada yang menyertai kita. Ada satu kuasa dalam diri kita. Misalnya dikatakan, karena kita hanya membahas di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tidak semua orang percaya atau orang Kristen atau hamba Tuhan punya kuasa mengusir setan. Itu sebabnya kadang-kadang dipanggil pendeta tertentu oleh pendeta yang lain untuk mengusir setan dari jemaatnya. Ya. Tapi Tuhan katakan, orang percaya siapa saja saudara bisa mengusir setan, asal saudara punya kuasa untuk mengusir itu, ya, kuasa yang lebih besar. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-17 ini, mereka akan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi bukan hanya satu setannya, setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara. Saudara mengerti kalau berbicara kan? Berbicara itu berkomunikasi, berbahasa. Berbicara dalam bahasa-bahasa, bukan satu bahasa. Yang satu bahasa ini, satu bahasa ini, bahasa ini. Dan bahasa itu dikatakan bahasa yang baru, bahasa yang tidak pernah dia pelajari. Ini akan kita lihat nanti pentingnya berbahasa itu. Menyertai orang percaya. So, tidak semua denominasi, organisasi mengakui hal itu.
Bahkan mereka marah kalau ada yang berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, saudara, kenapa harus Tuhan katakan seperti itu, tanda-tanda itu? Dia mau mengatakan bahwa memang Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Waktu Tuhan Yesus ada, setan-setan diusir sama Tuhan Yesus gampang. Ada orang yang dirasuk setan di Gadara, ada orang yang dirasuk setan, 7 roh jahat, dan lain sebagainya. Semua bisa diusir. Dan setan-setan menjelang dia dihukum, dia makin bekerja luar biasa untuk mengganggu manusia. Dan kita anak Tuhan harus memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan itu. Tugas setan adalah supaya manusia itu sakit, supaya manusia itu jatuh, supaya manusia itu tidak bahagia, supaya manusia itu sebanyak mungkin dia bawa ke neraka. Setan, saudara, belum di neraka sebab dia masih dikasih bebas di dunia ini untuk menarik lebih banyak pengikutnya, saudara. Jadi kita harus punya kuasa untuk mengusir setan-setan itu. Itu yang disebut dengan memiliki kuasa Roh Kudus. Kita tahu, saudara, di situ kita mendapatkan kuasa Roh Kudus itu ada 9 karunia yang dia berikan. Kalau dikatakan karunia itu diberikan. Berapa yang diberikan tergantung daripada kepercayaan Tuhan sama kita, yang mana dia mau beri. Kita mau kira-kira bagaimana, itu sebenarnya kita minta karunia itu. Karunia yang pertama, saudara boleh melihat nanti mana sebenarnya yang paling penting. Nomor 1, dalam 1 Korintus pasal 12 diceritakan itu. Yang pertama tentang berkata-kata hikmat, justru urutan yang pertama, berkata-kata hikmat. Jadi ternyata sangat penting Roh Kudus membuat kita bisa berkata-kata hikmat. Ini di luar dari berbahasa roh ya. Ketika kita dikarunia Roh Kudus itu kita berbahasa roh, kita juga harus meminta karunia-karunianya, pemberian-pemberiannya. Karunia berkata-kata hikmat itu yang pertama. Yang kedua adalah masih berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah memberikan iman. Kita punya iman. Satu kali Yesus katakan, jikalau engkau punya iman sebesar biji saja, kau bisa memindahkan gunung. Jadi karunia iman. Yang keempat adalah karunia menyembuhkan. Urutan yang keempat. Jadi urutan yang keempat kalau soal menyembuhkan. Yang pertama sebenarnya hikmat. Yang kelima adalah kuasa mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia bernubuat. Yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, ini yang mesti ada sama kita, walaupun dia di urutan ke-8, berkata-kata dengan bahasa. Tadi katakan mereka akan berbicara. Ayat 17 tadi dikatakan tanda-tanda ini akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Di urutan ke-8, berkata-kata dengan bahasa roh. Yang ke-9, menafsirkan bahasa roh. Nah, semua ini dikatakan untuk kepentingan bersama, kecuali nomor 8, berkata-kata dengan bahasa roh lebih sering untuk membangun diri sendiri. Saudara mau dibangun iman saudara, miliki bahasa roh. Yang lain secara umum dikatakan untuk kepentingan bersama. Tapi untuk bahasa roh ini memang urusan pribadi yang penting ada di dalam diri kita, saudara. Jadi sangat penting berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Peristiwa ini pertama kali terjadi adalah peristiwa hari Pentakosta. Nanti kita akan rayakan hari Minggu, saudara. Hari Pentakosta, seluruh denominasi di dunia rayakan hari Pentakosta, mengikuti versi masing-masing. Perayaan bagi kita bukan sekedar perayaan, tapi mengalami peristiwa Pentakosta itu, mengalami kuasa itu dicurahkan. Jadi tidak sekedar seremoni, mengalami apa yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus itu.
Tuhan Yesus sudah katakan bahwa jangan kemana-mana, cari minta yang dijanjikan itu. Dan murid-murid berdoa, tinggal 120. Padahal waktu penampakan Tuhan Yesus ada pada 500 orang, tapi yang setia hanya 120 orang. Dan semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi murid-murid itu semua rata-rata orang Galilea. Bahasanya sama. Tetapi karena waktu itu adalah hari Pentakosta Yahudi, Bait Allah dipenuhi oleh peziarah orang Yahudi yang di luar di perantauan, datang untuk sembahyang sekali setahun. Kalau dia sudah tinggal di Arab, dia sudah berbahasa Arab, bukan bahasa Ibrani atau Aramik lagi. Kapadokia, Pamfilia, yang lain, Mesir, bahasa macam-macam. Sementara murid-murid mendapat kuasa Roh Kudus. Dikatakan turunlah lidah ya, seperti api. Bentuk lidah, tapi itu api. Turun ke atas mereka. Dan kemudian mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yang tadinya dia tahu bahasanya sendiri, tiba-tiba dia bisa berbahasa yang lain. Kenapa? Bisa diartikan. Jadi ngerti yang berbahasa roh ini, ada yang bisa diartikan, ada yang tidak. Nah ketika itu bahasa roh itu bisa didengar. Mereka mendengar, bukankah orang ini orang Galilea, tapi kenapa dia bisa berbahasa kita ya? Yang lain dia, yang itu lain lagi pakai bahasa di kampung aku, di pedalaman kau tidak tahu ya, dia kan nggak pernah ke kampung kami. Yang lain lagi ngomong begini, dan mereka mengerti kalimat itu tentang memuliakan Tuhan Yesus. Yesus yang telah mati disalibkan, Yesus juru selamat. Semua mendengar berita Injil melalui bahasa-bahasa baru. Yang berdoa itu, yang berdoa terus nggak ngerti dia apa yang dibicarakan, tapi dia berbicara. Namanya bahasa baru. Sekarang belajar bahasa baru bukan gampang loh. Mau belajar bahasa Inggris saja, grammarnya, vocabulary-nya, pemakaiannya. Udah kursus kita berbulan belum tentu bisa. Mereka nggak kursus. Itulah bahasa-bahasa. Dia nggak tahu apa yang dia ngomongkan. Ternyata dia itulah Roh Kudus menjamah dia. Akhirnya orang Yahudi yang dari Arab pulang kampung mau beribadah, dengar orang berbahasa Arab memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat. Begitu juga yang dari daerah lain, dengar ini semua sesuai dengan roh itu berbicara. Akhirnya mereka percaya. Orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah Injil tersebar ke seluruh dunia melalui bahasa yang mereka dengar. Mereka pulang ke Mesir menjadi Kristen. Mereka pulang ke daerah lain menjadi Kristen. Artinya dia pelajari apa itu ajaran kekristenan itu, sehingga Injil sampai karena bahasa roh tadi. Itu yang pertama. Jadi turunnya lidah-lidah dalam bentuk api turun sehingga menjamah lidah mereka untuk berbicara. Mereka berdoa. Sampailah firman Tuhan ke seluruh dunia. Dan setelah itu, saudara, kita telah mendengar juga bagaimana Rasul Paulus ke Samaria, tumpang tangan, dan orang dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Kita kembali lihat dulu ke Perjanjian Lama tentang lidah, saudara. Pentingnya lidah itu, saudara. Musa, ini tentang api ya, karena pada hari Pentakosta turun lidah-lidah dalam bentuk api. Musa juga demikian. Tuhan Yesus menampakkan diri dalam bentuk api, kemudian dia diutus untuk berbicara kepada Fir'aun. Fir'aun itu kan orang Mesir. Musa bukan orang Mesir. Dia punya bahasa sendiri. Tapi bagaimana dia bisa menyampaikan semua? Dia nggak kursus bahasa Mesir. Tapi waktu Tuhan bilang sama dia, Musa, kau harus pergi jumpa Fir'aun. Dia ngelak. Kita juga kalau ngomong sama orang lain kita nggak pasti bahasanya pasti bilang, janganlah aku
Tidak cocok aku ngomong begini-begini, nggak pas. Demikian juga Musa dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 12 sekilas saya bacakan ayat itu. Dia menolak perintah Tuhan itu untuk berbicara. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku tak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepadaku, hambamu pun." Dikatakan demikian, "Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut." Ini bahasa dia, nggak bisa ngomong, melafalkannya bagaimana? Bahasa Mesir itu, berat mulut untuk ngomong, sulit. Dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah?" Ya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Kau yang buat lidahmu, aku. Siapakah yang membuat orang bisu? Ada orang punya lidah lengkap tapi bisu. Siapa? Membuat orang bisu atau tuli? Bikin tuli, lengkap telinganya, genap telinganya ada, tapi tuli gak bisa mendengar. Ternyata Tuhan bisa membuat orang tuli. Membuat orang melihat atau buta, itu ayat itu. Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi hargai saudara, mulut kita itu untuk memuji Tuhan, berdoa. Tuhan yang membuat kita bisa berbicara. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Itulah urapan Roh Kudus itu. Menyertai lidahmu. Mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Seperti itu pentingnya kuasa Tuhan itu, mengajari kita. Jadi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara tadi orang nggak tahu bicara, nggak percaya diri, melayani, berkhotbah mungkin, minta Tuhan mengurapi. Siapa yang buat lidah? Siapa kita membuat kita pintar berkhotbah, bersaksi? Tuhan. Kita minta itu saudara. Yesaya juga begitu. Ketika diutus, aku nggak bisa apa-apa. Tapi tiba-tiba datang malaikat, dikatakan serafim, terbang mendapatkan Yesaya. Dia bawa bara api dari mezbah, kemudian dia tempel ke mulut, ke bibir, ya, ke lidah daripada Yesaya. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Dikatakan, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Selanjutnya Yesaya berani bernubuat. Itulah pentingnya saudara berbicara, berkomunikasi. Sekarang kita berbicara tentang bahasa yang tidak dimengerti. Kenapa? Kita berbahasa roh. Belajar untuk lebih jelas melafalkannya, konsentrasi, enggak sekedar gemetar. Belajar berbahasa. Fokus ucapkan dengan lafal yang jelas. Waktu peristiwa Pentakosta minimal dicatat yang kitab itu 15 bahasa, tapi sekarang ini di dunia ada ratusan bahasa, dan Injil harus sampai ke seluruh dunia. 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kalau membuka ayat ini, 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Ini perintah sama kita. Kejarlah kasih itu. Memang penting sekali kasih itu ya, karena kasih itu bisa hilang, bisa lari, meninggalkan kita. Tapi selanjutnya dikatakan, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Usahakan memperoleh karunia-karunia roh. Yang 9 tadi mesti ada. Dan kita perlu punya karunia untuk berbahasa roh. Karena apa? Karena berbahasa roh itu dikatakan ada suatu rahasia untuk membangun diri sendiri.
Kita baca ini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Ini dalam versi berbahasa roh ya, bukan versi penginjilan, ini dalam doa. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ini sangat penting berbahasa tadi, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kalau tadi yang peristiwa hari Pentakosta mengerti, dimengerti orang, dia orang Galilea tapi bisa bahasa Arab, dimengerti. Tapi untuk doa pribadi, sebab dikatakan kejarlah karunia itu, usahakan. Kenapa? Supaya bisa berdoa dengan rahasia kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh, guru besar Rohnya, Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini rahasia doa. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Itu bahasa yang dimengerti. Jadi kita perlu berdoa dalam bahasa rahasia ini untuk membangun diri kita, membangun iman kita, membangun pelayanan kita, dan lain sebagainya. Jadi ada dua bahasa roh itu, satu yang bisa dimengerti untuk penginjilan, satu lagi tidak dimengerti, itu untuk doa pribadi. Berdoalah saudara. Bagaimana ini bisa kita dapatkan? Pertama adalah baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi selanjutnya kita tidak bisa terus berbahasa roh kalau kita tidak dikaruniai untuk berbahasa roh. Dari 9 tadi ada satu karunia berbahasa, minta karunia itu. Yang ditekankan dalam doa 10 malam, nomor 1 adalah minta dipenuhkan Roh Kudus. Dipenuhkan Roh Kudus yang pertama artinya dibaptis. Yang kedua, dipenuhkan Roh Kudus artinya selalu kita penuh Roh Kudus. Ya, seperti baterai tadi selalu full baterainya. Selalu, supaya kuasanya besar. Jadi penuh itu macam pengertian. Yang pertama dibaptis hanya sekali dengan tanda berbahasa roh. Yang kedua, penuh. Itulah kita berdoa sudah selalu dipenuhi. Yang ketiga adalah berdoa biasa dengan memakai berbahasa roh, itu karunia supaya kita mendoakan sesuatu yang rahasia. Jadi banyak manfaatnya berbahasa roh ini. Bagi orang yang tidak meyakini ini, karena memang sulit didapat, memang mereka tidak dapatkan. Itu sebabnya di mana-mana karunia-karunia ini pasti ada pada orang-orang Pentakosta atau karismatik. Lihat penginjil-penginjil dari denominasi mana. Kalau ada orang mengadakan mujizat dari denominasi mana, pasti yang percaya akan karunia ini. Ya. Kalau yang nggak percaya, dia hanya kebaktian, kebangunan rohani. Dia hanya khotbah. Tapi kalau dikatakan kebaktian, kesembuhan ilahi, baru itu Pentakosta. Sebab dia mendemonstrasikan mujizat. Stephen Tong nggak percaya karunia, nggak percaya ya. Bahasa roh dia nggak percaya itu dulu. Karena memang dogma mereka mengatakan kita tidak perlu kejar itu, kita hanya kejar kasih. Memang ya tadi kasih, tapi kita tidak berhenti hanya dikasih. Kita harus bisa menolong orang dengan karunia itu. Amin. Ya, kejar karunia itu. Kita butuh 2 orang untuk menyembuhkan. Amin. Ya, kita perlu urapan itu. Kita perlu sekali. Mari kita berlutut. Bapak Ibu, saudara semua, minta karunia itu. Minta dipenuhi. 10 malam itu terus bertambah urapan itu, bertambah kuasa Roh Kudus itu.
yang hidup. Jiwaku tenang. Dalam naunganmu. Katakan rohku yang hidup. Rohku yang jiwaku tenang. Dalam naunganmu.
Yes,
seluruh pikiran kita. Dia mengajari kita meminta, mengajari kita berdoa sepenuhnya roh kita dikendalikan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus
kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau terlalu besar Tuhan dalam hidup kami. Engkau terlalu baik Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak ada yang dapat kami balaskan segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami hari datang bersyukur dan bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh dan jiwa kami kepada-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dari kudus yang berkenan di hadapan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan terlalu bersaya Bapa Engkau Tuhan sudah berkat setiap kami yang datang pada saat malam hari ini Bapa di surga. Tuhan tahu akan setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap kerinduan hati kami Bapa. Yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan, semuanya terbuka di mata-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan setiap kami saat ini Bapa, kami yakin dan terlalu percaya Tuhan Engkau tahu apa dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Biarlah Tuhan hidup kami hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami hidup yang berarti di hadapan-Mu Bapa di surga. Bahwa kami terus Tuhan untuk mendekat kepada-Mu Bapa. Bahwa kami terus Tuhan untuk hidup di dalam perkenan dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Biarlah Tuhan terus Roh Kudus-Mu Tuhan menyala di sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam setiap perbuatan kami Bapa-Ku yang baik, kami boleh nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan kalau ada jemaat-Mu yang sakit-sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat-Mu yang berat Tuhan Kau beri keledaan. Kalau Tuhan ada jemaat yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan mereka. Kalau Tuhan ada jemaat-Mu Tuhan yang merindukan pekerjaan Tuhan bukan jalan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami yang sejati ya Tuhan. Tiada Tuhan menolong kami selain daripada Engkau Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk berpengharapan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami terus Tuhan di dalam Engkau. Biarlah terus Tuhan iman kami bertumbuh dan bertumbuh kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat pelayanan di tempat ini Bapa. Biarlah kami Tuhan semangat-Mu Tuhan, boleh bergandengan tangan selalu saat sepikir Tuhan dalam memajukan pelayanan di tempat ini Bapa di surga. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus di dalam kebaikan. Kalau Tuhan ada jemaat-Mu Tuhan menyimpan kebaikan Bapa. Saat malam ini Tuhan kami berdoa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah kami Tuhan sehat sepikir dalam pelayanan dengan Engkau Bapa. Kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami di tempat ini Bapa. Biarlah kasih yang daripada Tuhan mengikat setiap kami di tempat ini Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Ku. Kami juga Tuhan berdoa Bapa buat setiap anak-anak Kami Bapa. Tuhan senantiasa Bapa berkati setiap anak-anak Kami Tuhan. Secara Tuhan kedagingan kami
kami mungkin tidak mampu, tidak sanggup Tuhan. Tetapi Tuhan Engkau sanggupkan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesabaran Tuhan dalam membimbing setiap anak-anak kami Bapa. Biarlah kasih-Mu senantiasa memelihara setiap anak-anak kami Tuhan. Di dalam kehidupannya Tuhan Engkau berkati. Di dalam pergaulannya Tuhan Engkau senantiasa berkati Bapa. Jauhkan anak-anak kami Tuhan dari segala pergaulan-pergaulan bebas Bapa di surga. Biarlah anak-anak kami senantiasa hidup di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, mungkin anak-anak kami Tuhan yang merindukan pekerjaan Bapa. Tuhan Engkau bukan jalan Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Yesus anak jauh belas kasihan anak-anak kami Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak kami boleh mendapatkan pekerjaan yang daripada Tuhan. Anak-anak kami yang ada dalam sekolah perkuliahan Tuhan senantiasa berkati Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmah, akal budi, bijaksana, kepintaran yang daripada Tuhan. Biarlah anak kami boleh Tuhan mengikuti sekolahnya, boleh mengikuti perkuliahannya dengan baik Bapa di surga. Kami percaya segala biaya yang kami perlukan, kami butuhkan bagi anak-anak kami. Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan sediakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat Tuhan pembangunan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Berkati kami setiap semangat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberikan kami rezeki yang baik Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh mengulurkan, membuka hati Tuhan, mengulurkan tangan Tuhan di dalam Tuhan, memberikan Tuhan pembangunan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah pembangunan gereja-Mu boleh berjalan Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Biarlah gereja-Mu ini boleh berkembang Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan bahwa gembala kami Bapa yang senantiasa terus Tuhan semangat di dalam melayani kami 2 malam Bapa. Pulihkan Tuhan kekuatannya, berikan kekuatan yang baru Tuhan, semangat yang baru buat Bapak Gembala kami. Biarlah terus Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan pakai dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, berikan umur yang panjang Bapa di surga. Apapun yang menjadi Tuhan misi-misi hamba-Mu di tempat ini, Tuhan Engkau Tuhan jawaban dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Berkati seisi pastori Bapa-Ku, cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka Bapa. Anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat semangat-Mu Tuhan yang malas Tuhan datang untuk bersekutu dengan Engkau Bapa. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan selain kami Tuhan berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Biar Engkau Tuhan menjamah melembutkan hati mereka Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh bersama-sama dengan kami Bapa, melayani Engkau di tempat ini, memuji memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi. Di atas segala-galanya Tuhan kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa-Ku yang baik. Ada banyak dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik di hadapan kami sesama ya Tuhan, baik kami sengaja atau tidak kami sengaja Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya berkat-Mu jangan terhalang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, baik berdoa pengucapan syukur. Haleluya, amin. Bersyukur. Kita duduk.
Dan juga bagi jemaat yang melayani kita malam hari ini ada Ibu Rika, Ibu Sirait, dan Opung Sain Tamunan. Kita berdoa supaya mereka semakin diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, dan selalu diberikan rezeki. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan ibadah hari ini. Jangan langsung pulang ya. Segala puji syukur bagimu, namamu bersyukur bagimu Tuhan. Tuhan berikan kami hati untuk datang beribadah, berdoa, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang memanggil kami. Dan setiap doa yang sudah kami panjatkan, Tuhan kabulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kekuatan kami, semangat kami. Beri kami selalu urapan baru Tuhan, sehingga kami tetap semangat mengiring Tuhan. Seluruh sembah yang sudah datang malam hari ini Tuhan, pribadi lepas pribadi, Tuhan tahu pergumulan mereka dan Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Rika Sitohang. Mereka berkorban melayani kami malam hari ini melalui hidangan yang mereka berikan. Tuhan berkati Bapak ini dalam pekerjaannya, ibu rumah tangga berkati anak-anak, berkati semua kompak melayani Tuhan, baik Rika, Filipi, Andreas. Tuhan berkati juga Tuhan Ibu Sirait. Tuhan tetap menyertainya, menolong dia dalam segala pergumulannya, berikan segala kebutuhan hidupnya, berkati keluarganya.